Kaisar Huizong adalah kaisar dinasti Song ke-8 dan merupakan salah satu yang paling terkenal karena kehidupannya yang dipenuhi oleh kemewahan, tetapi berakhir tragis. Lahir dengan nama Zhao Ji, ia adalah putra ke-11 dari Kaisar Shenzong. Pada Februari tahun 1100, kakaknya Kaisar Zezong meninggal tanpa penerus, sehingga Huizong menggantikannya sebagai kaisar. Ia berkuasa dari tahun 1100 hingga 1126. Huizong terkenal karena dukungannya terhadap Taoisme. Ia juga merupakan seorang penyair, pelukis, kaligrafer, dan musisi. Ia mempekerjakan beberapa seniman di istananya, dan katalog koleksi lukisannya berisi lebih dari 6.000 lukisan. Kaisar Huizong, selain ikut serta dalam urusan kenegaraan yang memihak partai reformis yang mendukung kebijakan baru Wang Anshi, adalah seorang pemimpin berbudaya yang menghabiskan sebagian besar waktunya mengagumi seni. Dia adalah seorang kolektor lukisan, kaligrafi, dan barang antik dari dinasti sebelumnya, yang mengumpulkan banyak koleksi untuk hiburannya. Ia menulis puisinya sendiri, dikenal sebagai pelukis yang rajin, menciptakan gaya kaligrafinya sendiri, memiliki minat pada arsitektur dan desain taman, dan bahkan menulis risalah tentang kedokteran dan Taoisme. Ia mengumpulkan rombongan pelukis yang pertama kali disaring dalam ujian untuk masuk sebagai seniman resmi Istana Kekaisaran, dan melakukan reformasi pada musik istana. Seperti banyak orang terpelajar seusianya, ia memiliki kepribadian polimatik, dan bahkan dianggap sebagai salah satu seniman Tiongkok terhebat sepanjang masa. Dia terus-menerus memproklamirkan legitimasi melalui cara-cara budaya, agama, dan seni. Pada tahun 1106, ia meminta pengrajin menyusun kembali 9 kuali tripod yang simbolis untuk menegaskan otoritasnya. Namun, pemerintahannya akan selamanya ternoda oleh keputusan yang dibuat melalui nasihat yang diterimanya dalam menangani kebijakan luar negeri, karena akhir pemerintahannya menandai periode bencana bagi Kekaisaran Song. Ketika Jurchen mendirikan dinasti Jin dan menyerang dinasti Liao di utara Song, dinasti Song bersekutu dengan dinasti Jin dan menyerang Liao dari selatan pada tahun 1122. Dipimpin oleh Tongguan, pasukan Song berbaris menuju Song perbatasan Liao dan dihentikan oleh hutan pertahanan yang dipertahankan Song sejak pemerintahan Kaisar Taizong. Untuk melewatinya, Tongguan memerintahkan tentaranya untuk menebangi hutan dan melanjutkan ekspedisi ke Liao. Ekspedisi ini berhasil menghancurkan Liao, musuh lama Song. Namun, ketika Jin menyerang Song beberapa tahun kemudian, pasukan Jin berbaris melalui perbatasan yang tidak berdaya dan dengan cepat berkumpul di sekitar ibu kota Song, Kaifeng. Namun, musuh dinasti Jin yang lebih tangguh kini berada di perbatasan utara. Tidak puas dengan pencaplokan wilayah Liao, dan menyadari kelemahan tentara Song, Jurchen segera menyatakan perang terhadap bekas sekutu mereka, dan pada awal tahun 1126, pasukan Jin, wakil Marsekal Barat, Wolibu melintasi wilayah tersebut. Sungai Kuning dan terlihat di Anjing, ibu kota kerajaan Song. Menyadari kesalahannya, Huizong menyalahkan segala sesuatu yang tidak beres dan dilanda kepanikan.
Kaisar Huizong bermaksud melarikan diri tetapi diyakinkan oleh pejabatnya untuk turun tahta terlebih dahulu dan kemudian melarikan diri. Huizong kemudian berpura-pura terkena stroke karena Huizong dalam kata-katanya mengatakan bahwa, "Saya harus menggunakan alasan sakit. Saya takut gangguan akan terjadi." Ia kemudian turun tahta pada Januari tahun 1126 demi putra sulungnya, Zhao Huan, yang secara historis sekarang dikenal sebagai Kaisar Qinzong. Namun, Qinzong dengan tegas menolak tahta, bahkan melepaskan jubahnya. Huizong masih berpura-pura terkena stroke, menulis dengan tangan kirinya, "Jika kamu tidak menerima, kamu tidak berbakti." Qinzong berkata, "Jika saya menerimanya, maka saya tidak berbakti." Bahkan ketika Huizong memanggil permaisurinya, Qinzong tetap menolak sampai Huizong memerintahkan para kasimnya untuk secara paksa mengangkatnya ke atas tahta. Qinzong akhirnya menyerah dan menerima tahta. Huizong kemudian meninggalkan ibu kota untuk melarikan diri ke pedesaan. Pada tahun 1137, Kekaisaran Jin secara resmi memberitahu Kekaisaran Song Selatan tentang kematian mantan Kaisar Huizong. Kaisar Huizong, yang hidup dalam kemewahan dan seni selama paruh pertama hidupnya, meninggal dalam keadaan hancur di Heilongjiang Utara yang jauh pada bulan Juni tahun 1135, pada usia 52 tahun. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.